Di sini ada WA chatting daripada saudara Jessica Wongso. Persisnya jam 4.29, persis di sini. Artinya Jessica Wongso di situ main gadget pakai WA, tidak menggerak-gerakkan seperti yang dikatakan saksi ini. Ini faktanya. Jadi saya baca ya. Jessica Wongso diperiksa oleh ahli ini seperti yang ditanyakan, sama seperti kemarin kejadian ketika ahli CCTV kami sampaikan tentang BA rekonstruksi jaksa. Ya kan? Saya kan tanya barusan, yakin. Kami juga sama Ya, saya tanya barusan saksi ini. Kemarin ahli CCTV, ketika ahli CCTV kami sampaikan BA rekonstruksi. Sifatnya kan sama, apa bedanya? Anda bertanya 3 jam, saya nggak nyela. Silakan kasih dong kesempatan. Saya nggak. Kemarin saudara keberatan. Coba semua diam, ya, semua diam. Ada gilirannya, untuk bicara ada gilirannya. Ya. Jadi yang mulia, ini penasihat hukum bertanya tentang isi WA yang tertulis yang diajukan sebagai bukti oleh penuntut umum. Tapi supaya penasihat hukum jangan menyimpulkan bahwa pada saat yang bersamaan dia satu sisi main WA, satu sisi bergerak-gerak. Coba satu persatu supaya dicocokkan dengan pendapat ahli. Kan begitu. Silakan. terima kasih yang mulia. Jadi saudara ahli tadi mengatakan pada jam yang 16.29. Ini coba sepakati dulu. Yang dibaca oleh penasihat hukum itu adalah kopi dari asli yang ditunjukkan jaksa ya. Yang jaksa. Ya, gitu ya. Supaya nggak ribut lagi. Ya. Tadi ahli ini mengatakan bahwa dia menyimpulkan bahwa dia umumnya pada jam tersebut orang melakukan seusia Jessica melakukan kegiatan selfie, pegang gadget dan sebagainya. Ya kan? Dan dia mengatakan ternyata di situ dia hanya geleng kepala kiri kanan dan sebagainya. Saya ingin membuktikan bahwa pada jam yang sama yang dituduhkan tersebut, yaitu jam 4.29, Jessica melakukan chatting dengan saudara Mirna. Isinya seperti ini. Jessica ngomong, "Oh, udah di sini. Bangku enak. Ini 4.29 nih. Bangku enak." Mirna jawab, "Girls, gua udah nyampe." Jam 52. Ya, terus nih. Jessica lagi, "Ask for Jessica. Gua di outdoor area." Itu jam 5.02. Artinya di dalam periode 16.29 yang selama ini dikatakan oleh ahli ini dia menggerak-gerakkan tangannya, ternyata ada fakta bahwa Jessica menggunakan WA-nya. Ini bukti bukan dari kami yang mulia, ini bukti yang disampaikan oleh jaksa. Jadi artinya kan begini, dari penasihat hukum menunjukkan, jangan menyimpulkan, menunjukkan bahwa jam itu Jessica sedang chatting dengan si Mirna. Itu aja. Baik, kalau gitu saya tanya kepada ahli, bagaimana saudara bisa menjawab ini? Saudara mengatakan tidak chatting pada jam itu, ternyata ada chatting di sini. Itu nanti kan silahkan dibuktikan saja Pak. Yang saya nyatakan adalah bagaimana saya mengobservasi video dan dari apa yang saya lihat itu yang saya tuliskan di situ Pak. Tadi saudara katakan Anda sudah baca ini. Saya baca setelah kesimpulan saya buat, ditunjukkan. Tetapi Bapak tadi bertanya, bagaimana saya membuat analisis. Di awal tadi sudah saya jelaskan, analisis dibuat berdasarkan murni video. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada polisi dan polisi menjawab, memberikan informasi atas pertanyaan yang saya berikan. Konversasi dari WA ditunjukkan, tetapi analisis saya didasarkan kepada video yang saya lihat. Jadi informasi polisi, tadi saudara mengatakan melihat video tersebut dan tidak melihat bahwa Jessica melakukan WA. Saudara yakin? Pak,
Yang saya nyatakan di situ di BAP tentang waktu-waktu di mana saya menunjukkan kelaziman dan tidak semuanya didasarkan kepada observasi yang dilakukan terhadap video. Dan observasi saya lakukan bersama tim saya. Jadi kami bertiga mengobservasi. Bahwa kemudian ada pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam sidang pagi tadi, itu itu polisi memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Polisi memberikan jawaban atas pertanyaan saudara. Begitu saudara bilang barusan. Pertanyaan terkait dengan yang saya ingin tahu, tempatnya di mana, itu apa, ngapain ke situ, siapa yang bayar. Jadi yang saudara lihat di CCTV itu bukan saudara lihat sendiri, tapi juga diberitahukan polisi. Ini begini. Saya melihatnya sendiri, Pak. 2 kali, hari Jumat sore dan hari Sabtu. Setelah melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang mengusik saya dan kemudian itu saya tanyakan untuk mendapatkan jawabannya. Analisis saya adalah analisis saya bersama tim, bukan bersama polisi, Pak. Mudah-mudahan jelas ya, Pak. Jadi saudara bilang sudah melihat sendiri. Ini kan ada WA tadi sudah ditunjukkan di depan Bang Mulia kan. Ada fakta bahwa Jessica pakai WA pada jam itu. Pertanyaan saya, apa saudara lihat Jessica pakai WA di situ? Padahal ini faktanya. Di situ saya tuliskan bahwa dia melakukan hal yang saya tuliskan di situ. Memindahkan gelas, memegang rambut, melakukan kegiatan yang Bapak baca aja di situ. Ya. Karena kan begini mengatakan dan kan. Biasanya orang-orang akan bersibuk dengan WA, selfie ketimbang melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Selama menunggu. Ya, jadi saudara katakan di sini, umumnya individu seusia Jessica ketika menunggu temannya adalah melakukan kesibukan dengan gadget miliknya. Seperti melakukan selfie atau chatting, buka media sosial, nonton YouTube atau main game. Padahal memang dia main chatting. Kenapa saudara katakan seperti ini? Didasarkan kepada observasi saya, Pak. Observasi di mana? Observasi terhadap video. Observasi terhadap video. Terus dengan fakta ini bagaimana menurut saudara sekarang? Saya memberikan keterangan saya berdasarkan observasi saya. Jadi apakah saudara lihat di video itu ada saudara Jessica main gadget? Yang saya lihat di video adalah bahwa dia melakukan aktivitas-aktivitas, mengambil barang ke bawah, memindahkan sesuatu, bergerak, badannya condong ke depan, mengelus rambut, itu yang saya nyatakan di situ. Baiklah, nanti kan hakim menilai. Jadi Anda sudah lihat WA-nya ya, bahwa pada jam 6.29, yaitu jam-jam yang oleh ahli dikatakan kritis itu, yang ada tangannya katanya masuk ke dalam tas, ternyata menurut WA ini ada pembicaraan, yaitu itu ya, oke. Mohon izin majelis menjelaskan fakta yang ada dalam chat WA supaya tidak salah arah dan salah pemahaman sehingga terjadi salah mispersepsi. Mohon izin menjelaskan saja apa yang ada dalam WA supaya semua peradilan jelas. Bahwa di dalam WA ini tercatat bahwa 429 terjadi chatting antara Jessica dengan Mirna. Tetapi setelah itu setengah jam kemudian tidak terjadi apa-apa. Menjadi baru terjadi chat lagi adalah pada pukul 5.02. Artinya chatting terakhir adalah memang pada pukul 4.29. Aktivitas yang diperhatikan. Sekarang jadi saudara jelaskan. Saya jelaskan nggak boleh, saudara jelasin boleh. Jadi gimana? Saya menjelaskan fakta saja. Kenapa saudara bisa jelasin? Saya nggak boleh jelasin saja. Terima kasih. Fakta Nanti fakta itu kan tertulis di sini. Iya. Udah, kita paham tuh. Ya. Mungkin dilanjutkan teman saya. Baik, kepada ahli, kembali lagi kalau saya melihat
apa yang sudah berjalan, kami minta supaya ahli dapat menjawab sesuai dengan yang jujur. Ahli tadi menyampaikan bahwa sangat tidak lazim seorang jam 16.44 ayat 10 dikatakan begini. Ini keterangan ahli ya. Setelah koktail miliknya habis dan diangkat oleh pramusaji, Jessica meminum koktail yang ditujukan untuk temannya Hani. Kemudian ia menggeser gelas koktail menjauh dari depan mejanya. Umumnya, seseorang tidak akan meminum pesanan yang dipesankan untuk orang lain. Benar. Kalaupun masih mau minum, seseorang akan memesan lagi pesanan baru untuk dirinya sendiri. Saya mau tanya, apakah dengan pendapat ahli seperti ini adalah sesuai dengan apa yang ahli sudah jelaskan di depan sebelumnya, jam-jam yang sesuai dengan CCTV yang ahli lihat. Apakah ahli tahu ada di situ gelas koktail untuk Hani? Dari pengamatan saudara terhadap CCTV yang diperlihatkan kepada ahli oleh penyidik kah atau oleh siapa? Sudah boleh dijawab? Ya. Oke. Nomor 1, Bu, terima kasih bahwa Ibu meragukan kejujuran saya. Ya. Dengan Ibu bilang saya diminta untuk menjawab jujur, saya tuh disumpah, Bu. Iya. Ya. Benar. Oke. Kemudian yang kedua, dari mana saya bisa menyimpulkan bahwa gelas tersebut adalah gelas koktail untuk Hani? Ini menggunakan logika rasional, Bu. Logika. Ya. Mengapa demikian? Karena ada janji bertemu dengan 3 orang, Bu, di situ. Jessica, Mirna, dan Hani. Hidangan yang minuman yang disediakan ada 3. Jadi ketika minuman itu kemudian 1 diminum oleh Jessica, yang 1 kemungkinan adalah untuk Hani. Ini adalah hal yang sangat mungkin muncul. Bahwa kemudian jika seandainya itu adalah minuman untuk Jessica, maka pada saat dia minum gelas yang kedua, gelas itu tidak akan digeser menjauh dari dia. Baik. Ahli, apakah juga penyidik memberitahu bahwa mereka berjanji adalah berempat? Ada Vera. Kemudian tadi ahli kan mengatakan sudah juga membaca WA. Di dalam WA antara Hani dan juga Jessica dan juga Mirna, dikatakan Jessica mengatakan, Han, gua mau di Oliver, table for 4 buat berempat. Mirna katakan, their coffee enak sih. Jessica mengatakan, Hani and Vera, which drink you want? Tidak ada memesan minuman. Tidak ada pemesan minuman. Adapun minuman yang ada di meja adalah untuk Jessica. Itu makanya dia minum. Soal dia menggeser kemana, itu kan soal lain. Tapi itu adalah minuman. Karena memang Hani tidak ada. Sehingga apa yang saudara simpulkan di dalam ini, saya menjadi satu pertanyaan. Umumnya itu seperti yang dikatakan oleh Pak Oto tadi, statistiknya dari mana dicari? Observasinya observasi yang bagaimana? Itu baru kemudian ada juga ahli mengatakan ketika pramusaji menghidangkan minuman, paper bag tetap berada di atas meja. Mengenai paper bag, seperti tadi ahli menyampaikan bahwa itu spontan, menaruh tas, kalau tidak ada mic
berada di posisi sebelah kanan. Tapi karena ada mic dan juga tidak kidal, sehingga menaruh tasnya, ini tadi karena ada mic taruh sebelah sana. Saya mau sampaikan juga kepada ahli, ini termasuk umum atau apa? Saya beberapa kali sidang ke sini, datang, taruh meja, taruh tas di meja. Tadi saya sempat foto, jaksa baru datang, padahal ada berkas, taruh tas di meja. Setelah beberapa menit kemudian, mungkin tiba-tiba sadar, dia baru taruh ke bawah. Saya juga begitu. Ini termasuk apa menurut ahli? Termasuk keanehankah? Atau saya di luar daripada yang umumkah? Atau tidak lazim seperti yang tadi ahli katakan? Karena itu saya berulang-ulang membuat itu. Dan mungkin rekan saya tadi perhatikan. Ibu jaksa juga tadi menaruh tasnya. Dan itu cukup lama. Saya foto. Itu menurut ahli bagaimana? Dalam konteks ruang sidang Ibu, semua kursi di tempat Ibu ada orangnya. Jadi tampaknya ada kebiasaan untuk meletakkannya di meja sebelum dipindahkan ke tempat lain. Jadi ada lagi satu pengecualian, saya datang itu pagi-pagi atau habis istirahat, orang tidak ada. Tapi saya lazim taruh tas, baru kemudian saya berpakaian, orang tidak ada. Saya tidak menaruh. Dan sekarang tas saya ini ada di belakang. Mungkin yang menurut ahli katakan, karena tidak ada statistik, satu ukuran yang pasti, sehingga menurut pendapat saya, tapi kembali nanti kepada ahli, akan mengatakan apakah ini hal yang lazim dengan menaruh tas ataupun paper bag. Kemudian seperti tadi ahli sampaikan bahwa Jessica, tadi ahli mengatakan saya ingin tahu juga CCTV yang mana yang ahli lihat bahwa Jessica berkeliling-keliling. Yang mana maksudnya berkeliling-keliling? Sebentar saya cek lagi. (16:14) Ya, coba. Mana yang dimaksud penasihat hukum? Kami tidak melihat CCTV-nya, tidak melihat jamnya, keterangan daripada ahli tadi Pak. Katanya dia melihat Jessica itu berkeliling di kafe. Jadi kita mau lihat yang mana berkeliling-kelilingnya. Kenapa Pak? Iya, di sini ini catatan yang ada di sini adalah coba deh pukul 15.30
Ah. Coba lihat gambar ada. Ada yang dia masuk duluan, kemudian berkeliling di dalam kafe, foto bersama bartender di bagian itu. Yang mana ahli Iya, yang berkeliling? yang adegan di sini, nanti dia ada jalan begitu. Ini waktu ditanya pada saat pemeriksaan yang 6 jam itu, bagaimana dia menikmati restoran, kenapa kok apa yang dia lakukan di situ, ngapain aja. Dia bilang kafenya bagus, jadi dia mau melihat-lihat kafenya seperti apa. Iya, maksud saya tadi kan saudara ahli kan menjelaskan berkeliling. Ini CCTV yang ahli amati, observasi. Nah, sekarang kita mau tahu ini yang mana yang dikatakan berkeliling-keliling. Karena tadi ini terdakwa ini dia dari tempat duduknya langsung ke tempat bar. Nah, kemudian setelah itu karena Silahkan diikuti, Bu. nah, ini berkeliling atau berjalan atau melihat. Karena kalau berkeliling berarti semua restoran itu dia kelilingin. Yang saya mengerti begitu bahasa Indonesianya, berkeliling. Nah, Ya, ini berkeliling dari keterangan dari ahli ya, jangan disimpul-simpulkan ya. Ahli yang dimaksud berkeliling itu bagaimana? Mengitari restoran, yang mulia. Restoran semua ditarik. Mengitari restoran mana? Jam 15.32 atau frame 11.25. Yang dulu yang masuk ke arah restoran itu. Apakah itu loh? Yang coba apakah itu maksudnya? Ahli? Apakah itu maksudnya ahli? Enggak, belum muncul. Coba ada setelahnya. Itu enggak maksudnya ahli. Masuk ke dalam, keluar lagi, kemudian ada yang dia berjalan keliling di restoran. Itu kata polisi atau kata ahli ya? Kamu lihat sendiri. di gambar berapa ahli? Mungkin bisa dibantu jaksa untuk
Mungkin untuk memperjelas majelis, penasihat hukum mempertanyakan berkeliling itu di BAP nomor berapa? Oh, saudara jaksa, saya hanya mempertegas jawaban daripada ahli. Saya catat di sini. Tadi ahli mengatakan bahwa Jessica berkeliling-keliling di kafe. Jadi saya sangat tertarik ini, karena dari awal ini kita putar tidak ada gerakan berkeliling. Nah, saya konfirmasi daripada jawaban daripada ahli tersebut. Nah, apakah memang bentuk pertanyaan polisi sehingga bukan ya? Oke. Mohon bersabar, ini akan Ya. mungkin akan yang benar ini. Yang dimaksud penasihat, yang dimaksud oleh ahli mungkin yang tanya ini, cuman mohon bersabar. Yang Itu yang saudara maksud berkeliling? Iya. Oh, kirain kalau berkeliling itu mengitari restoran itu hanya dari meja ke kasir. Baik, biarlah yang mulia yang menilai kata-kata berkeliling. Kemudian, saya tadi tertarik juga mengenai bahwa tidak membantu, padahal umumnya. Saya mau coba sampaikan kepada ahli, kalau ada sesuatu kejadian kebakaran, ada beberapa orang di situ. Ini bermacam-macam, bukan berarti simpati tidak simpati, tapi nanti coba ahli berikan. Ada yang membantu untuk menyiram, ada yang lari ke rumahnya karena tetangga untuk menyelamatkan, ada yang langsung mengangkat telepon, dan ada juga yang pergi, dia kabur, menyelamatkan diri. Ini dari satu peristiwa, seperti tadi juga yang sudah digambarkan Pak Oto, ada bermacam-macam, ada juga yang diam untuk melihat dan menunggu apa yang selanjutnya terjadi. Menurut ahli, kejadian seperti ini apa? Bisa ahli gambarkan umumnya kah atau kelakuan yang seperti apa? Yang Ibu tanyakan adalah bagaimana orang berkecenderungan berperilaku ketika berhadapan dengan musibah yang sama. Ya. Jadi bicara tentang kebakaran, yang Anda maksud adalah apa? Sama-sama sebagai korban ataukah apa di sini, Bu? Ini satu rumah, jadi bukan sama-sama korban. Ada beberapa orang yang sedang berada di tempat itu. Melihat kejadian ini, ada bermacam-macam perilaku. Tadi saya berkaitan kepada kesimpulan ahli bahwa kalau ada satu kejadian, katakanlah itu mungkin temannya, seperti apa yang dilakukan Jessica, yang terlihat seolah-olah tidak berbuat sesuatu, sehingga itu dianggap ya satu kelakuan yang tidak umum. Ini sekarang ada kebakaran satu rumah, di situ ada beberapa orang. Dia Orangnya di dalam atau di luar? di luar rumah, di Orang luar lain, ya? orang-orang lain yang mungkin juga tetangga. Yang tetangga ini dia akan lari ke rumahnya untuk menyelamatkan dia punya barang. Ada juga orang lain yang membantu, orang lain juga. Ada juga orang, tapi ada juga orang lain yang mungkin diam aja. Yang saya mau tanyakan, yang seperti ini menurut ahli itu umumnya yang bagaimana? Bicara tentang musibah yang Ibu tanyakan tadi sebagai contoh, misalnya rumah Ibu yang kebakaran ya Bu ya, kebakaran besar gitu. Itu
Maka reaksi orang-orang di sekitar rumah ibu, entah ibu ada di dalam atau ibu mungkin tidak ada di rumah, menghadapi rumah ibu yang kebakaran, reaksi orang pada umumnya akan berusaha untuk membantu dengan memadamkan api, dengan menghubungi dinas pemadam kebakaran, dengan berusaha mungkin berteriak untuk memastikan di rumah ada orang atau tidak. Kalau di rumah ada orang, sebagian akan berusaha sambil memadamkan api, menyelamatkan ibu mungkin yang ada di dalam. Tapi mungkin memang ada orang yang diam aja nonton atau bahkan selfie-selfie, Bu. Oh iya, jadi bisa bermacam-macam ya? Bisa bermacam-macam. Oke. Pada saat ibu masuk ke dalam perilaku umum orang-orang untuk bersikap, kecenderungan orang kembali kepada semangat altruisme tadi yang ada dalam diri setiap orang yang normal pada umumnya adalah akan tergerak untuk membantu menyelamatkan rumah ibu yang kebakaran tadi. Apapun bentuk perilakunya. Ada satu lagi. Saya mau tanyakan, waktu ahli hadir ke Polda mendampingi Prof. Roni, apakah kehadiran ahli pada waktu itu resmi sebagai asisten? Sebagai apa kehadiran ahli pada waktu itu? Kehadiran saya sebagai psikolog klinis yang bersama-sama Prof. Roni melakukan assessment. Prof. Roni sebagai seorang kriminolog, dia menjalankan fungsinya sebagai kriminolog. Saya untuk melihat apakah Jessica dalam kondisi yang baik. Berarti kehadiran saudara pada waktu itu resmi sebagai psikolog? Saya sebagai psikolog klinis. Ya, resmi pada waktu itu. Bukan memang karena mengikuti apa, Bu? Prof. Roni, bukan? Enggak, saya bukan asisten Prof. Roni atau anak buahnya Prof. Roni. Saya adalah psikolog klinis yang diperkenalkan sebagai, saya menempatkan diri dan memperkenalkan diri saya sebagai orang yang mengasisteni Prof. Roni. Mengasistenin Prof. Roni. Sebagai asistennya Prof. Jessica mengetahui enggak bahwa saudara hadir pada saat itu sebagai mengasisteni Prof. Roni atau selaku pribadi sebagai psikolog? Saya memperkenalkan diri saya bahwa saya di situ menemani Prof. Roni sebagai asisten Prof. Roni dan saya adalah seorang psikolog klinis. Oh iya. Tadi kan ahli mengatakan sewaktu Prof. Roni bertanya, semua Jessica cukup baik, tenang dan benar semua. Tapi kemudian setelah Prof. Roni selesai, pas ahli yang bertanya, dia sepertinya melayani sedikit emosi. Karena memang Jessica mengetahui ya ahli itu kehadirannya sebagai mengasisteni Prof. Roni yang sudah selesai waktunya untuk bertanya. Sudah? Saya boleh mengkoreksi pernyataannya enggak? Karena proses adalah dilakukan bersama-sama. Bertanya dilakukan bersama-sama. Ya. Dan yang saya sampaikan tadi adalah pada saat setelah 6 jam Prof. Roni minta untuk menyatakan bahwa sudah selesai dan saya menyatakan saya masih tetap akan melanjutkan. Selama proses pemeriksaan yang 6 jam, dia menampilkan perilaku sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Saya lanjutkan yang mulia. Saya mau bertanya ya, dikaitkan dengan usia Jessica 27 tahun. Benar ya? Jessica ini sekarang dalam tahap perkembangan apa menurut saudara? Dewasa muda, Pak. Berada dewasa muda. Menurut Santrok. Kalau menurut Erikson? Menurut Erikson dia ada di fase perkembangan kognitif, Pak. Perkembangan kognitif. Kognitif, formal, operasional. Jadi beda-beda ya? Masing-masing pakar punya listnya sendiri-sendiri. Harlock dan Santrok adalah pakar psikologi perkembangan, Pak. Ada banyak lagi pakar-pakar yang lain. Miriam Stoppard salah satunya. Sementara Erikson,
dia banyak dia menampilkan pada proses perkembangan yang lain-lain. Jadi artinya para pakar itu mempunyai kriteria-kriteria sendiri, atau saya bertanya aja, apakah pakar-pakar tersebut membuat kriteria-kriteria sendiri untuk menentukan perkembangan usia anak ini? Para pakar tersebut berpegangan pada benang merah yang berlaku universal pada setiap tahapan perkembangan manusia, Pak. Dan meskipun mereka adalah pakar-pakar yang besar di Barat, ditemukan bahwa perkembangan manusia di belahan dunia manapun juga mengikuti milestone yang sama. Para pakar memiliki, saya menyebutnya sebagai passion atau keberminatan yang intens terhadap subyek-subyek tertentu yang kemudian menjadi kekuatan teorinya. Tadi saudara mengatakan, teori Erikson mengatakan kalau posisi 20 tahun itu dewasa, apa tadi? Kognitif ya? Apa? Erikson adalah salah satu pakar perkembangan yang menyatakan bahwa di usia Jessica masuk ke dalam usia dewasa, Pak. Dewasa apa? Dewasa awal, Pak. Dewasa awal. Coba saudara jelaskan bagaimana saudara bisa mengaitkan perilaku dewasa awal dengan perilaku menunggu teman. Maksudnya gimana, Pak? Kan saudara mengatakan bahwa perilaku Jessica menunggu teman itu biasanya adalah pakai gadget-gadget dan sebagainya. Ya kan? Nah sekarang saya mau bertanya, bagaimana saudara mengkaitkan itu? Bahwa kan saudara katakan pada umumnya, saudara bilang pada umumnya usia seperti Jessica adalah perilakunya adalah pakai gadget kalau menunggu teman. Jadi bagaimana saudara mengkaitkan antara usia 27 tahun dewasa awal dengan menunggu teman? Usia dewasa awal adalah begini Pak. Begitu masuk usia 21 tahun ke atas, orang masuk ke dalam kelompok usia dewasa. Dan usia dewasa dibagi menjadi beberapa kelompok, dewasa awal, dewasa madya maupun usia senior yang kita sebut sebagai lansia. Pengelompokan usianya juga berkembang sesuai dengan zaman dan ada koreksi dari pakar-pakar masuk ke dalam ranah psikologi yang lebih modern, kemudian membuat pembagian usianya juga berubah. Nah, sekarang bicara tentang usia dewasa awal, kita masuk ke dalam tugas perkembangan, Pak. Di sini tugas perkembangan usia dewasa adalah mampu mengambil keputusan secara mandiri, mampu meregulasi emosinya, mampu membina karir dan membina hubungan relasi sosial dengan orang-orang secara sehat, termasuk juga membina hubungan intim. Dan di sini masuk ke dalam usia mempersiapkan diri untuk berumah tangga. Itu adalah bagian dari tugas perkembangan usia dewasa dan dewasa muda. Dan kemudian ketika masuk ke dalam tren perilaku, kita bicara tentang tren perilaku usia tersebut di masa sekarang. Tentu kita bicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang kemudian muncul dan tumbuh sesuai dengan zamannya. Yang kemudian ahli yang lain, saya lupa namanya, kemudian membentuk pembagian generasi seperti generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, kemudian generasi milenium. Milenium adalah yang akhir tahun 90-an sampai sekarang. Jessica masuk ke dalam kelompok The Y Generation, Pak. The Y Generation adalah mereka yang lahir di akhir tahun 80-an sampai kemudian ke usia yang milenium. Nah, di situ ada sebuah tren perilaku di mana keterikatan terhadap internet, terhadap gadget itu muncul makin lama makin kuat. Dan mengapa demikian? Karena fasilitasnya juga memang ada. Kita tahu bahwa dengan perkembangan modernisitas internet mengubah banyak sekali perilaku dan dengan adanya teknologi internet maupun alat telekomunikasi canggih itu juga membuat generasi muda semakin memiliki perilaku yang terikat dengan gadget, internet, dan segala fasilitas yang ada di situ. Dan perilakunya menjadi Enggak untuk menyelamatkan, ada yang
langsung mengangkat telepon dan ada juga yang pergi, dia kabur, menyelamatkan diri. Nah, ini dari satu peristiwa, seperti tadi juga yang sudah digambarkan Pak Oto, ada bermacam-macam, ada juga yang diam untuk melihat dan menunggu apa yang selanjutnya terjadi. Menurut ahli, kejadian seperti ini apa? Bisa ahli gambarkan umumnya kah atau kelakuan yang seperti apa? Yang Ibu tanyakan adalah bagaimana orang berkecenderungan berperilaku ketika berhadapan dengan musibah yang sama. Ya. Jadi bicara tentang kebakaran, yang Anda maksud adalah apa? Sama-sama sebagai korban ataukah apa di sini, Bu? Ini satu rumah, jadi bukan sama-sama korban. Ada beberapa orang yang sedang berada di tempat itu. Melihat kejadian ini, ada bermacam-macam perilaku. Tadi saya berkaitan kepada kesimpulan ahli bahwa kalau ada satu kejadian, katakanlah itu mungkin temannya, seperti apa yang dilakukan Jessica, yang terlihat seolah-olah tidak berbuat sesuatu, sehingga itu dianggap ya satu kelakuan yang tidak umum. Nah, ini sekarang ada kebakaran satu rumah, di situ ada beberapa orang. Nah, dia orangnya di dalam atau di luar? Di luar rumah, di luar ya? Orang-orang lain yang mungkin juga tetangga. Yang tetangga ini dia akan lari ke rumahnya untuk menyelamatkan dia punya barang. Ada juga orang lain yang membantu. Orang lain juga, ada juga orang, tapi ada juga orang lain yang mungkin diam aja. Yang saya mau tanyakan, yang seperti ini menurut ahli itu umumnya yang bagaimana? Bicara tentang musibah yang Ibu tanyakan tadi sebagai contoh, misalnya rumah Ibu yang kebakaran ya Bu ya, kebakaran besar gitu. Itu maka reaksi orang-orang di sekitar rumah Ibu, entah Ibu ada di dalam atau Ibu mungkin tidak ada di rumah, menghadapi rumah Ibu yang kebakaran, reaksi orang pada umumnya akan berusaha untuk membantu dengan memadamkan api, dengan menghubungi dinas pemadam kebakaran, dengan berusaha mungkin berteriak untuk memastikan di rumah ada orang atau tidak. Kalau di rumah ada orang, sebagian akan berusaha sambil memadamkan api, menyelamatkan Ibu mungkin yang ada di dalam. Tapi mungkin memang ada orang yang diam aja nonton atau bahkan selfie-selfie, Bu. Oh iya, jadi bisa bermacam-macam ya? Bisa bermacam-macam. Okay. Pada saat Ibu masuk ke dalam perilaku umum orang-orang untuk bersikap, kecenderungan orang kembali kepada semangat altruisme tadi yang ada dalam diri setiap orang yang normal pada umumnya adalah akan tergerak untuk membantu menyelamatkan rumah Ibu yang kebakaran tadi. Apapun bentuk perilakunya. Ada satu lagi. Saya mau tanyakan, waktu ahli hadir ke Polda mendampingi Prof. Roni, apakah kehadiran ahli pada waktu itu resmi sebagai asisten, sebagai apa kehadiran ahli pada waktu itu? Kehadiran saya sebagai psikolog klinis yang bersama-sama Prof. Roni melakukan assessment. Prof. Roni sebagai seorang kriminolog, dia menjalankan fungsinya sebagai kriminolog. Saya untuk melihat apakah Jessica dalam kondisi yang baik. Berarti kehadiran saudara pada waktu itu resmi sebagai psikolog? Saya sebagai psikolog klinis. Ya, resmi pada waktu itu. Bukan memang karena mengikuti apa, Bu? Prof. Roni, bukan? Enggak, saya bukan asisten
Prof. Roni atau anak buahnya Prof. Roni. Saya adalah psikolog klinis yang diperkenalkan sebagai, saya menempatkan diri dan memperkenalkan diri saya sebagai orang yang mengasisteni Prof. Roni. Mengasistenin Prof. Roni. Sebagai asistennya Prof. Jessica mengetahui enggak bahwa saudara hadir pada saat itu sebagai mengasisteni Prof. Roni atau selaku pribadi sebagai psikolog? Saya memperkenalkan diri saya bahwa saya di situ menemani Prof. Roni sebagai asisten Prof. Roni dan saya adalah seorang psikolog klinis. Oh iya. Tadi kan ahli mengatakan sewaktu Prof. Roni bertanya, semua Jessica cukup baik, tenang dan benar semua. Tapi kemudian setelah Prof. Roni selesai, pas ahli yang bertanya, dia sepertinya melayani sedikit emosi. Karena memang Jessica mengetahui ya ahli itu kehadirannya sebagai mengasisteni Prof. Roni yang sudah selesai waktunya untuk bertanya. Sudah? Saya boleh mengkoreksi pernyataannya enggak? Karena proses adalah dilakukan bersama-sama. Bertanya dilakukan bersama-sama. Ya. Dan yang saya sampaikan tadi adalah pada saat setelah 6 jam Prof. Roni minta untuk menyatakan bahwa sudah selesai dan saya menyatakan saya masih tetap akan melanjutkan. Selama proses pemeriksaan yang 6 jam, dia menampilkan perilaku sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Saya lanjutkan yang mulia. Saya mau bertanya ya, dikaitkan dengan usia Jessica 27 tahun. Benar ya? Jessica ini sekarang dalam tahap perkembangan apa? Ya, apa saudara lihat Jessica pakai WA di situ? Padahal ini faktanya. Di situ saya tuliskan bahwa dia melakukan hal yang saya tuliskan di situ. Memindahkan gelas, memegang rambut, melakukan kegiatan yang Bapak baca aja di situ. Ya. Karena kan begini mengatakan dan kan? Biasanya orang-orang akan bersibuk dengan WA, selfie ketimbang melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Selama menunggu. Ya, jadi saudara katakan di sini, umumnya individu seusia Jessica ketika menunggu temannya adalah melakukan kesibukan dengan gadget miliknya. Seperti melakukan selfie atau chatting, buka media sosial, nonton YouTube atau main game. Padahal memang dia main chatting. Kenapa saudara katakan seperti ini? Didasarkan kepada observasi saya, Pak. Observasi di mana? Observasi terhadap video. Observasi terhadap video. Terus dengan fakta ini bagaimana menurut saudara sekarang? Saya memberikan keterangan saya berdasarkan observasi saya. Jadi apakah saudara lihat di video itu ada saudara Jessica main gadget? Yang saya lihat di video adalah bahwa dia melakukan aktivitas-aktivitas, mengambil barang ke bawah, memindahkan sesuatu, bergerak, badannya condong ke depan, mengelus rambut, itu yang saya nyatakan di situ. Baiklah, nanti kan hakim menilai. Jadi Anda sudah lihat WA-nya ya, bahwa pada jam 6.29, yaitu jam-jam yang oleh ahli dikatakan kritis itu, yang ada tangannya katanya masuk ke dalam tas, ternyata menurut WA ini ada pembicaraan, yaitu itu ya, oke. Mohon izin majelis menjelaskan fakta yang ada dalam chat WA supaya tidak salah arah dan salah pemahaman sehingga terjadi salah mispersepsi. Mohon izin menjelaskan saja apa yang ada dalam WA supaya semua peradilan jelas bahwa di dalam WA ini tercatat bahwa 429 terjadi chatting antara Jessica dengan Mirna. Tetapi setelah itu setengah jam kemudian tidak terjadi apa-apa. Baru terjadi chat lagi adalah pada pukul 5.02. Artinya chatting terakhir adalah memang pada pukul 4.29. Aktivitas yang diperhatikan. Sekarang jadi saudara jelaskan. Saya jelaskan nggak boleh, saudara jelasin boleh. Jadi gimana? Saya menjelaskan fakta saja. Kenapa saudara bisa jelasin? Saya nggak boleh fakta jelasin saja. Terima kasih. Fakta Nanti itu kan tertulis di sini. Iya.
Udah, kita paham tuh. Ya. Mungkin dilanjutkan teman saya. Baik, kepada ahli, kembali lagi kalau saya melihat apa yang sudah berjalan, kami minta supaya ahli dapat menjawab sesuai dengan yang jujur. Ahli tadi menyampaikan bahwa sangat tidak lazim seorang jam 16.44 ayat 10 dikatakan begini. Ini keterangan ahli ya. Setelah koktail miliknya habis dan diangkat oleh pramusaji, Jessica meminum koktail yang ditujukan untuk temannya Hani. Kemudian ia menggeser gelas koktail menjauh dari depan mejanya. Umumnya, seseorang tidak akan meminum pesanan yang dipesankan untuk orang lain. Benar. Kalaupun masih mau minum, seseorang akan memesan lagi pesanan baru untuk dirinya sendiri. Saya mau tanya, apakah dengan pendapat ahli seperti ini adalah sesuai dengan apa yang ahli sudah jelaskan di depan sebelumnya, jam-jam yang sesuai dengan CCTV yang ahli lihat. Apakah ahli tahu ada di situ gelas koktail untuk Hani? Dari pengamatan saudara terhadap CCTV yang diperlihatkan kepada ahli oleh penyidik kah atau oleh siapa? Dia boleh dijawab? Ya. Oke. Nomor 1, Bu, terima kasih bahwa Ibu meragukan kejujuran saya. Ya. Ya. Dengan Ibu bilang saya diminta untuk menjawab jujur, saya tuh disumpah, Bu. Iya. Ya. Benar. Oke. Kemudian yang kedua, dari mana saya bisa menyimpulkan bahwa gelas tersebut adalah gelas koktail untuk Hani? Ini menggunakan logika rasional, Bu. Logika. Ya. Mengapa demikian? Karena ada janji bertemu dengan 3 orang, Bu, di situ. Jessica, Mirna, dan Hani. Hidangan yang minuman yang disediakan ada 3. Jadi ketika minuman itu kemudian 1 diminum oleh Jessica, yang 1 kemungkinan adalah untuk Hani. Ini adalah hal yang sangat mungkin muncul. Bahwa kemudian jika seandainya itu adalah minuman untuk Jessica, maka pada saat dia minum gelas yang kedua, gelas itu tidak akan digeser menjauh dari dia. Baik. Ahli, apakah juga penyidik memberitahu bahwa mereka berjanji adalah berempat? Ada Vera. Kemudian tadi ahli kan mengatakan sudah juga membaca WA. Di dalam WA antara Hani dan juga Jessica dan juga Mirna, dikatakan Jessica mengatakan, Han, gua mau di Oliver, table for 4, buat berempat. Mirna katakan, their coffee enak sih. Jessica mengatakan, Hani and Vera, which drink you want? Tidak ada memesan minuman. Tidak ada pemesan minuman. Adapun minuman yang ada di meja adalah untuk Jessica. Itu makanya dia minum. Soal dia menggeser kemana, itu kan soal lain. Tapi itu adalah minuman. Karena memang Hani tidak ada. Sehingga apa yang saudara simpulkan di dalam ini, saya menjadi satu pertanyaan. Umumnya itu seperti yang dikatakan oleh Pak Oto tadi, statistiknya dari mana dicari? Observasinya observasi yang bagaimana? Itu baru kemudian
Ada juga ahli mengatakan ketika pramusaji menghidangkan minuman, paper bag tetap berada di atas meja. Mengenai paper bag, seperti tadi ahli menyampaikan bahwa itu spontan menaruh tas kalau tidak ada mic berada di posisi sebelah kanan. Tapi karena ada mic dan juga tidak kidal sehingga menaruh tasnya ini tadi karena ada mic taruh sebelah sana. Saya mau sampaikan juga kepada ahli. Ini termasuk umum atau apa? Saya beberapa kali sidang ke sini datang taruh tas di meja. Tadi saya sempat foto. Jaksa baru datang. Padahal ada berkas, taruh tas di meja. Setelah beberapa menit kemudian, mungkin tiba-tiba sadar dia baru taruh ke bawah. Saya juga begitu. Ini termasuk apa menurut ahli? Termasuk keanehankah? Atau saya di luar daripada yang umumkah? Atau tidak lazim seperti yang tadi ahli katakan? Karena itu saya berulang-ulang membuat itu. Dan mungkin rekan saya tadi perhatikan. Ibu jaksa juga tadi menaruh tasnya. Dan itu cukup lama. Saya foto. Itu menurut ahli bagaimana? Dalam konteks ruang sidang Ibu, semua kursi di tempat Ibu ada orangnya. Jadi tampaknya ada kebiasaan untuk meletakkannya di meja sebelum dipindahkan ke tempat lain. Jadi ada lagi satu pengecualian, saya datang itu pagi-pagi atau habis istirahat, orang tidak ada. Tapi saya lazim taruh tas, baru kemudian saya berpakaian, orang tidak ada. Saya tidak menaruh. Dan sekarang tas saya ini ada di belakang. Mungkin yang menurut ahli katakan, karena tidak ada statistik, satu ukuran yang pasti, sehingga menurut pendapat saya, tapi kembali nanti kepada ahli, akan mengatakan apakah ini hal yang lazim dengan menaruh tas ataupun paper bag. Kemudian seperti tadi ahli sampaikan bahwa Jessica tadi ahli mengatakan saya ingin tahu juga CCTV yang mana yang ahli lihat bahwa Jessica berkeliling-keliling. Yang mana maksudnya berkeliling-keliling? Sebentar saya cek lagi. (16:14) Ya, coba. Mana yang dimaksud
penasihat hukum? Kami tidak melihat CCTV-nya, tidak melihat jamnya, keterangan daripada ahli tadi Pak. Katanya dia melihat Jessica itu berkeliling di kafe. Jadi kita mau lihat yang mana berkeliling-kelilingnya. Kenapa Pak? Iya, di sini ini catatan yang ada di sini adalah coba deh pukul 15.30. Coba lihat gambar ada. Ada yang dia masuk duluan, kemudian berkeliling di dalam kafe, foto bersama bartender di bagian itu. Yang mana ahli Iya, yang berkeliling? yang adegan di sini, nanti dia ada jalan begitu. Ini waktu ditanya pada saat pemeriksaan yang 6 jam itu, bagaimana dia menikmati restoran, kenapa kok apa yang dia lakukan di situ, ngapain aja. Dia bilang kafenya bagus, jadi dia mau melihat-lihat kafenya seperti apa. Iya, maksud saya tadi kan ahli kan menjelaskan berkeliling. Ini CCTV yang ahli amati, observasi. Nah, sekarang kita mau tahu ini yang mana yang dikatakan berkeliling-keliling. Karena tadi ini terdakwa ini dia dari tempat duduknya langsung ke tempat bar. Nah, kemudian setelah itu karena Silahkan diikuti Bu. ini berkeliling atau berjalan atau melihat. Karena kalau berkeliling berarti semua restoran itu dia kelilingin. Yang saya mengerti begitu bahasa Indonesianya berkeliling. Ya ini berkeliling dari keterangan dari ahli ya, jangan disimpul-simpulkan ya. Ahli yang dimaksud berkeliling itu bagaimana? Mengitari restoran, yang mulia. Restoran semua kita mengitari restoran mana? Jam 15.32 atau frame 11.25. Yang itu loh yang masuk ke arah restoran itu. Apakah itu loh? Yang coba apakah itu maksudnya? Ahli? Apakah itu maksudnya ahli? Enggak, belum muncul.
Coba di setel aja. Masuk ke dalam, keluar lagi, kemudian ada yang dia berjalan keliling di restoran. Kita ke polisi atau ke kami ya? Kamu lihat sendiri. Di gambar berapa ahli? Mungkin bisa dibantu jaksa untuk Mungkin untuk memperjelas majelis, penasihat hukum mempertanyakan berkeliling itu di BAP nomor berapa? Oh, saudara jaksa, saya hanya mempertegas jawaban daripada ahli. Saya catat di sini. Tadi ahli mengatakan bahwa Jessica berkeliling-keliling di kafe. Jadi saya sangat tertarik ini, karena dari awal ini kita putar tidak ada gerakan berkeliling. Nah, saya konfirmasi daripada jawaban daripada ahli tersebut. Nah, apakah memang bentuk pertanyaan polisi sehingga bukan ya? Oke. Mohon bersabar, ini akan Ya. mungkin akan yang benar ini, yang dimaksud penasihat, yang dimaksud oleh ahli mungkin yang tanya ini, cuman mohon bersabar. Yang Itu yang saudara maksud berkeliling? Oh, kirain kalau berkeliling itu mengitari restoran itu hanya dari meja ke kasir. Baik, biarlah yang mulia yang menilai kata-kata berkeliling. Kemudian, saya tadi tertarik juga mengenai bahwa tidak membantu, padahal umumnya. Saya mau coba sampaikan kepada ahli, kalau ada sesuatu kejadian kebakaran, ada beberapa orang di situ. Ini bermacam-macam, bukan berarti simpati tidak simpati, tapi nanti coba ahli berikan. Ada yang membantu untuk menyiram, ada yang lari ke rumahnya karena tetangga. Di sini ada WA chatting daripada saudara Jessica Wongso. Persisnya jam 4.29, persis di sini. Artinya Jessica Wongso di situ main gadget pakai WA, tidak menggerak-gerakkan seperti yang dikatakan saksi ini. Ini Keberatan faktanya. majelis, Jadi saya baca ya. majelis, Jessica yang Wongso. diperiksa oleh ahli ini seperti yang ditanyakan, sama seperti kemarin kejadian ketika ahli CCTV kami sampaikan tentang BA rekonstruksi. Begini, jaksa. Iya kan? Saya kan tanya barusan, yakin. Kami juga sama Ya, ketika saya ahli tanya CCTV. barusan saksi ini. Kemarin ahli CCTV, ketika ahli CCTV kami sampaikan BA rekonstruksi. Sifatnya kan sama, apa bedanya? Anda bertanya 3 jam, saya nggak menyela. Silakan kasih dong kesempatan. Saya nggak, kemarin Oke. saudara keberatan. Coba semua diam. Ya, semua diam. Ada gilirannya. Untuk bicara ada gilirannya. Ya. Jadi yang mulia, Ini, penasihat hukum bertanya tentang isi WA yang tertulis yang diajukan sebagai bukti oleh penuntut umum. Tapi supaya penasihat hukum jangan menyimpulkan bahwa pada saat yang bersamaan dia satu sisi main WA, satu sisi bergerak-gerak. Coba satu persatu supaya dicocokkan dengan pendapat ahli. Kan begitu. Silakan. terima kasih yang mulia. Jadi saudara ahli tadi mengatakan pada jam yang Ini 16.29. coba sepakati dulu. Yang dibaca oleh penasihat hukum itu adalah kopi dari asli yang Ya. ditentukan jaksa ya. Yang jaksa. Ya, gitu ya. Ya, Supaya nggak oke. ribut lagi. Ya. Tadi ahli ini mengatakan bahwa
dia menyimpulkan bahwa umumnya pada jam tersebut orang melakukan, seusia Jessica melakukan kegiatan selfie, pegang gadget dan sebagainya, ya kan? Dan dia mengatakan ternyata di situ dia hanya geleng kepala kiri kanan dan sebagainya. Saya ingin membuktikan bahwa pada jam yang sama yang dituduhkan tersebut, yaitu jam 4.29, Jessica melakukan chatting dengan saudara Mirna. Isinya seperti ini. Jessica ngomong, "Oh, udah di sini. Bangku enak. Ini 4.29 nih. Bangku enak." Mirna jawab, "Girls, gua udah nyampe." Jam 5.02. Ya, terus nih. Jessica lagi, "Ask for Jessica. Gua di outdoor area." Itu jam 5.02. Artinya di dalam periode 16.29 yang selama ini dikatakan oleh ahli ini, dia menggerak-gerakkan tangannya, ternyata ada fakta bahwa Jessica menggunakan WA-nya. Ini bukti bukan dari kami yang mulia, ini bukti yang disampaikan oleh jaksa. Jadi artinya kan begini, dari penasihat hukum menunjukkan, jangan menyimpulkan, menunjukkan bahwa jam itu Jessica sedang chatting dengan si Mirna. Itu aja. Baik, kalau gitu saya tanya kepada ahli, bagaimana saudara bisa menjawab ini? Saudara mengatakan tidak chatting pada jam itu, ternyata ada chatting di sini. Itu nanti kan silahkan dibuktikan saja, Pak. Yang saya nyatakan adalah bagaimana saya mengobservasi video, dan dari apa yang saya lihat itu yang saya tuliskan di situ, Pak. Tadi saudara katakan Anda sudah baca ini. Saya baca setelah kesimpulan saya buat, ditunjukkan. Tetapi Bapak tadi bertanya, bagaimana saya membuat analisis? Di awal tadi sudah saya jelaskan, analisis dibuat berdasarkan murni video. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada polisi dan polisi menjawab, memberikan informasi atas pertanyaan yang saya berikan. Konversasi dari WA ditunjukkan, tetapi analisis saya didasarkan kepada video yang saya lihat. Jadi informasi polisi, tadi saudara mengatakan melihat video tersebut dan tidak melihat bahwa Jessica melakukan WA. Saudara yakin? Pak, yang saya nyatakan di situ di BAP tentang waktu-waktu di mana saya menunjukkan kelaziman dan tidak semuanya didasarkan kepada observasi yang dilakukan terhadap video. Dan observasi saya lakukan bersama tim saya. Jadi kami bertiga mengobservasi. Bahwa kemudian ada pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam sidang pagi tadi. Itu jawaban-jawab, itu polisi memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Polisi memberikan jawaban atas pertanyaan saudara. Ini saudara bilang barusan. Pertanyaan terkait dengan yang saya ingin tahu, tempatnya di mana, itu apa, ngapain ke situ, siapa yang bayar. Jadi yang saudara lihat di CCTV itu bukan saudara lihat sendiri, tapi juga diberitahukan polisi. Ini begini. Saya melihatnya sendiri, Pak. 2 kali, hari Jumat sore dan hari Sabtu. Setelah melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang mengusik saya dan kemudian itu saya tanyakan untuk mendapatkan jawabannya. Analisis saya adalah analisis saya bersama tim, bukan bersama polisi, Pak. Mudah-mudahan jelas, Pak. Jadi saudara bilang sudah melihat sendiri. Ini kan ada WA tadi sudah ditunjukkan di depan Bang Mulia kan. Ada fakta bahwa Jessica pakai WA pada jam itu. Pertanyaan saya